Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kehidupan kita pada hari ini. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap perjalanan kami, baik dikala kami sehat, sakit, di waktu kami susah, di waktu kami senang, di dalam segala keadaan. Tuhan, Engkau tetap besertai kami. Mohon kiranya Tuhan memimpin kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan turun bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 19, tapi saya bacakan ayat 12 saja. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya di dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Hidup ini berat, tetapi Allah kita hebat. Saudara, kalau kita lihat bahwa banyak orang berpikir bahwa kekristenan itu adalah suatu teori, suatu aksesoris yang kadang dipakai boleh, kadang tidak. Saudara-saudara, kalau kita melihat sebenarnya bahwa Injil Yesus Kristus, firman Tuhan, adalah satu kehidupan yang penuh dengan hal-hal di luar akal pikiran kita. Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya teori, tetapi sungguh satu kenyataan yang memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam hidup kita. Saudara, Rasul Paulus di dalam kitab Korintus, dia mengatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia jujur. Dia tidak mengalami hal yang luar biasa dan enak spektakuler saja. Tetapi dia juga mengalami hal-hal bagaimana dia mengalami kesulitan, sakit penyakit, penderitaan, aniaya, bahkan ancaman kematian. Itulah yang dihadapi pada waktu dia pelayanan di tengah-tengah jemaat di Korintus secara khusus. Oleh karena itu dia punya hubungan yang dekat. Dia mengatakan bahwa hubungan dia bukan karena hubungan duniawi, bukan hubungan ikatan-ikatan biasa, tapi dilakukan dengan kemurnian dan ketulusan dan berdasarkan kekuatan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu Paulus menyatakan bahwa Allah itu sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Saudara-saudara, kita lihat bahwa ancaman kehidupan adalah kematian yang mengerikan. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus, kuasa Kristus mengalahkan itu semua. Sehingga itu bukan menjadi satu hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus duduk berbaring di tempat tidur. Mungkin juga kita bisa mengalami saat ini kesakitan, penderitaan, dan masalah. Tetapi yakinlah, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah sumber penghiburan yang selalu memberi kekuatan, memberikan kuasa, memberikan pertolongan. Di saat-saat kita berdiam diri di hadapannya, Tuhan berbicara, Tuhan memimpin, Tuhan menopang hidup kita. Saya mengalami bagaimana Tuhan izinkan sakit, kurang lebih 10 hari harus dirawat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan isoman.
Tapi di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan itu, begitu banyak hal yang boleh saya renungkan. Begitu banyak hal yang saya boleh lihat bagaimana pertolongan dan campur tangan dan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, mungkin saat ini kita berada dalam keadaan yang tidak enak, sakit, berbaring, lemah. Percayalah, Tuhan sumber penghiburan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kasih karunia akan menolong, akan menyertai, akan menghibur, menguatkan kita. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian, dan Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita dari segala hal, dan Tuhan tetap memberkati apa yang kita lakukan untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya Engkaulah Tuhan sumber penghiburan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pertolongan akan menyertai kami di dalam segala saat dan keadaan yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami menyerahkan setiap aktivitas perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Kami berdoa untuk semua jemaat Ketapang yang saat ini lemah, yang ini mungkin dalam kesulitan menghadapi penularan Omikron. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang mungkin di rumah. Tuhan, biarlah tangan-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu menjamah setiap hati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.